Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ajaran Kapitayan, bukan agama asli orang Jawa kuno. Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Beliau mewarisi kerajaan besar dari ayahnya, Nabi Daud atau Raja Daud. Dan Nabi Sulaiman memerintah kerajaannya di bumi selama 40 tahun lamanya. Nabi Sulaiman pernah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, membawa sebagian kaumnya yang didominasi ras Austronesia yang telah beriman, yang terdiri dari ras Turki, ras India, dan ras Cina untuk menetap di Nusantara. Kaum inilah yang dijelaskan oleh para arkeolog sebagai cikal bakal nenek moyangnya Melayu kuno. Mereka cikal bakal para leluhur Nusantara yang menurunkan kita. Yang menjadi pimpinan armada laut besar Nabi Sulaiman dalam perjalanan besar itu dipimpin oleh Musa bin Ezekiel. Beliau adalah seorang pangeran Syarkil, yaitu anak Raja Syarkil. Beliau adalah seorang pemuda bangsawan yang berasal dari salah satu negeri Hindu di Hindustan. Bertahun-tahun berguru ajaran Tauhid Islam kepada Nabi Sulaiman, hingga akhirnya dia beriman dan mengikuti agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Perjalanan besar armada angkatan laut Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis dengan membawa perbekalan perniagaan harta berupa ribuan peti emas dan permata. Tujuannya dalam antisipasi untuk menebus dan membebaskan budak yang masih tertindas di berbagai wilayah negeri di setiap penjuru bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis bersama tentaranya tiba di dataran wilayah Nusantara. Yang sebelumnya di tanah Nusantara ini masih dataran kosong, hanya ada segelintir manusia yang tinggal dan sangat primitif, animis, bahkan ateis, tidak mengenal kepercayaan kepada Tuhan. Dan selebihnya belahan bumi Nusantara masih sangat rapat dan hutannya sangat lebat. Kondisi alam geografisnya tropis, dipenuhi oleh gunung-gunungnya semuanya gunung berapi. Wilayah Nusantara saat itu sebagian besar masih banyak didominasi makhluk non-manusia, yaitu dihuni oleh para gaib dari golongan bangsa jin. Lalu beliau membangun peradaban dengan ajaran Tauhid, mengenalkan risalah Tauhid atau Islam kepada kaum pengikutnya yang kemudian disebut bangsa Melayu kuno di bumi Nusantara. Jauh ribuan tahun yang lalu, sebelum muncul ajaran Kapitayan atau Kapitayan. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tidak begitu lama tinggal di Nusantara. Itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Di wilayah Sumatera sampai Indonesia Timur masih menyambung dengan benua Asia. Beliau mengadakan perjalanan dari wilayah dataran Sumatera, Jawa, sampai ke wilayah dataran ujung Nusa Tenggara Barat, dan sebagai pusat kerajaannya adalah wilayah di selatan dataran tengah dan timur Jawa sepanjang pantai selatan Jawa. Kemudian Nabi Sulaiman meninggalkan tanah Nusantara dengan meninggalkan peradaban tinggi di Nusantara, yaitu ajaran luhur, ajaran Tauhid kepada para leluhur generasi pertama sebagai warisan adiluhung kamulianing jagat waseso. Saat Nabi Sulaiman berada beberapa masa di Nusantara, pernah terjalin hubungan diplomatik antara pemerintahan kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman dengan penguasa kerajaan besar lautan samudra, Kanjeng Ibu Ratu Kidul, Haja Syarifah Dewi Nawang Wulan, atau pemimpin dari kerajaan golongan gaib jin muslim. Sosok Bunda Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul adalah dua sosok makhluk gaib dari golongan jin muslim. Mereka adalah muslimah yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga akhlak, menjaga adab, dan selalu berhijab menjaga aurat sebagai makhluk yang memiliki peradaban tinggi. Mereka adalah para ratu dari golongan gaib
atau bangsa jin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk ikut menjaga keseimbangan alam dan menjaga wilayah Nusantara, serta diperintahkan menyimpan secara gaib harta kerajaan di Nusantara. Bangsa jin ribuan tahun sudah lebih dahulu menempati tanah dan lautan di Nusantara sebelum datangnya peradaban manusia dari India dan Cina ke tanah Nusantara. Bangsa Jawa kuno dari generasi pertama adalah dari ras Proto Melayu dan Teutro Melayu. Ribuan tahun lalu ternyata lebih dahulu mengenal dan memeluk peradaban keyakinan agama Samawi atau agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum turunnya dan sempurnanya risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penduduk di Nusantara sebenarnya sudah mengenal ajaran Tauhid, agama Samawi atau agama langit jauh lebih dulu sebelum masuknya Syekh Syubakir dan para wali Songo. Dan para wali baru menyebarkan ajaran luhur Tauhid setelah Allah menyempurnakan ajaran Tauhid menjadi risalah al-Islam melalui Rasulullah Muhammad dengan turunnya pusaka terbesar yaitu kitab suci Al-Quran. Sebenarnya, peradaban Islam atau ajaran luhur ketauhidan sudah ada di bumi Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum para leluhur kita mengenal ajaran agama paganisme atau agama atau keyakinan kultur setempat seperti Kabitayan, Hindu, dan Buddha. Lalu, sepeninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan wilayah tanah Nusantara dan kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka generasi yang masih kokoh keyakinannya dan lurus tauhidnya adalah para leluhur kita generasi pertama. Para leluhur kita generasi pertama, Nabiullah Sulaiman mengajarkan kepada mereka ajaran tauhid, sehingga mereka, orang Jawa kuno, telah percaya keberadaan suatu entitas yang tunggal, yang tidak kasat mata, namun memiliki kekuatan adi kodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia. Mereka tidak pernah menyembah selain Tuhan. Mereka ini disebut Kapitaya. Namun, setelah ribuan tahun kemudian, dari generasi ke generasi berikutnya, maka generasi terakhir dari para leluhur mulai luntur keyakinannya dan mulai pelan menyimpang dari ajaran para leluhur generasi pertama yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam.